Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35, firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Wah, luar biasa. Baik, dalam bulan ini tema perenungan kita atau tema yang kita bicarakan di youth ini adalah berbicara tentang mengapa harus mengampuni. Nah, saya mengambil subtema karena ini minggu ketiga, bagaimana dengan konflik dan pengampunan. Konflik dan pengampunan. Nah, sejak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, relasi antara manusia itu menjadi tidak baik atau adanya disharmonis. Hawa yang semula dimaksudkan sebagai seorang partner, sebagai teman, sebagai mitra dalam Kejadian 2 ayat 18, ternyata dianggap oleh Adam sebagai penyebab dosa dalam Kejadian 3 ayat 12. Nah, bentuk hubungan seperti itu akhirnya berubah sebagai akibat dari dosa. Sekarang konflik pun seakan-akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dalam kehidupan komunitas, kelompok, sekalipun terjadi konflik. Dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang Kristen pun terjadi konflik. Bahkan para rasul pun, murid-murid Tuhan Yesus, pernah terlibat konflik. Kalau kita meniadakan konflik dalam kehidupan manusia, maka hampir dapat dipastikan itu hanya merupakan sebuah angan-angan saja. Konflik terus akan terjadi. Seberapapun kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, pasti akan ada orang yang menyakiti kita. Ketika kita melakukan kebenaran seperti itu, pasti ada orang yang akan juga memusuhi kita. Pertanyaan kita bukanlah apa yang harus dilakukan untuk meniadakan konflik,
Namun bagaimana kita seharusnya menyikapi konflik itu? Maka secara lebih spesifik pada malam hari ini, bagaimana respon kita terhadap orang yang menyakiti atau bersalah kepada kita? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita melihat Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35, kalau kita membaca bagian sebelumnya di ayat 18 sampai 20, itu sangat ada kaitan yang sangat erat. Mengapa? Karena ada keterkaitan kalimat di situ dimulai dengan istilah kemudian di ayat 21. Nah, sebenarnya kedua bagian ini dalam Injil Matius sama-sama membahas tentang konflik dalam komunitas orang percaya. Mengapa? Karena ada istilah saudaraku di ayat yang ke-21. Maka dengan menempatkan ayat 21 sampai ayat 35 tentang pengampunan setelah ayat 15 dan 20, di sini penulis yaitu Matius menunjukkan cara yang mendasar bagaimana kita menghadapi konflik. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi konflik bukan hanya masalah mengikuti peraturan tertentu di dalam masyarakat atau di dalam gereja. Menghadapi konflik itu harus dari dalam hati, yaitu melalui pengampunan kalau kita melihat di ayat 35. Dan ini berarti bahwa pengampunan itu tidak meniadakan disiplin. Kalau kita melihat di ayat 15 dan 20. Disiplin itu tetap perlu diterapkan, tetapi di atas segala-galanya adalah pengampunan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Petrus di ayat 21 ini menggambarkan kerelaan yang sangat besar untuk mengampuni. Nah, kalau kita melihat tradisi para guru-guru pada masa itu, pengampunan kepada orang yang sama itu hanya diberikan sebanyak 3 kali. Maka kesalahan yang keempat itu tidak layak untuk diberikan pengampunan. Itu pengajaran pada masa itu, teman-teman. Nah, seandainya pertanyaan Petrus merupakan ekspresi sikap hati, maka berarti Petrus memiliki tingkat pengampunan di atas rata-rata. 2 kali lebih banyak daripada pengajaran para rabi pada masa itu, para guru-guru. Nah, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tanggapan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Petrus sama sekali tidak mengagetkan Petrus. Ya. Dia mengatakan bukan. Petrus diberitakan untuk mengampuni orang yang sama sebanyak 70 kali 7 kali. Dan ucapan itu tidak berarti bahwa kesalahan itu adalah kesalahan ke-491. Tidak bisa diampuni. Jawaban Yesus itu mengarahkan bahwa ini adalah pengampunan itu harus sempurna dan tidak mengenal batas. Dalam tradisi Yahudi, teman-teman, angka 7 itu menggambarkan kesempurnaan. Makanya dikatakan 70 kali 7 kali dianggap sebagai sesuatu hal yang sempurna. Tapi selanjutnya di sini, kalau kita belajar dari teks ini, Yesus lebih tertarik untuk membahas tentang mengapa orang percaya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus mengampuni. Ayat 23 sampai 35. Nah, batasan pengampunan bukanlah isu yang penting di sini. Mengapa? Kalau kita mengetahui alasan pengampunan, maka pertanyaan tentu timbul. Batasan pengampunan itu menjadi tidak relevan lagi. Ya. Mengapa? Sebaliknya, mereka yang menginginkan batasan pengampunan sebenarnya tidak memahami mengapa harus mengampuni. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, apa alasan kita mengampuni orang lain?
melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 23 sampai dengan ayat 35, Yesus menjelaskan dua alasan mengapa kita harus mengampuni sesama. Bahkan sesama kita yang mungkin sering menyakiti kita. Kita belajar hal yang pertama. Mengapa harus kita mengampuni? Alasan yang pertama adalah karena Allah telah mengampuni kita tanpa batas. Kalau kita membaca perumpamaan di ayat 23 sampai ayat 35, tidak menjelaskan apakah hamba yang berhutang kepada raja itu telah menghambur-hamburkan uang milik tuannya atau tidak. Tapi dengan mempertimbangkan jumlah hutang yang begitu besar, maka hamba tersebut pasti merupakan pegawai yang punya jabatan tertinggi. Maka ada yang menafsirkan di sini atau ada yang memberikan tanggapan bahwa hutang yang sebesar itu disebabkan karena hamba itu gagal dalam urusan pajak. Ada yang mengatakan demikian. Mengapa? Karena di setiap daerah pada waktu itu dibebankan pajak, dan pengelolaan pajak ini biasanya diserahkan kepada pegawai yang memberikan tawaran tertinggi atau tender, penawaran. Nah, para pegawai setelah memenangkan tender atau penawaran harus menyetor sejumlah uang kepada pemerintah atau pejabat yang di atasnya sesuai dengan jumlah yang ia janjikan selama tender berlangsung atau penawaran itu berlangsung. Nah, kalau ada penawaran tertinggi itu diberikan kepadanya. Tetapi kalau kita melihat angka di sini, ini dikatakan 10.000 talenta. 10.000 talenta pada masa itu merupakan jumlah yang begitu besar. Mengapa? Karena 10.000 itu dikatakan murioi. Dan itu merupakan hitungan terbesar pada waktu itu, yang digambarkan sebagai jumlah yang tidak terhitung. Teman-teman nanti bisa membuka di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dan 1 Korintus 14 ayat 19. Di situ ada gambaran bagaimana talenta itu, jumlahnya yang tak terbatas. Selain itu, talenta juga merupakan ukuran uang terbesar pada waktu itu, di masa Yesus menggambarkan cerita ini. Talenta bisa terbuat dari emas, perak, atau perunggu. Tapi dalam cerita ini, dalam Matius pasal 18 ini, tidak dijelaskan bahan logam apa yang terbuat talenta ini, tidak dijelaskan. Tapi kalau kita melihat jumlahnya, itu jumlah yang begitu besar. Ada yang seorang penafsir teolog ya, seorang teolog namanya D.A. Carson, dia mengatakan bahwa jumlah itu kalau dikurskan dalam jumlah rupiah atau jumlah dolar itu triliunan masa sekarang. Artinya itu angka yang begitu besar. Nah, hutang yang 10.000 talenta ini tentu sangat sulit atau mustahil untuk dibayar. Nah, seandainya hamba tersebut, istri, anak-anak, dan seluruh miliknya dijual, kalau kita melihat di ayat 25, maka tetap tidak akan bisa melunasi hutang tersebut. Kalau kita melihat harga budak waktu itu menjadi seorang hamba, maka harga budak waktu itu adalah 1 talenta. Maka harga yang umum kalau kita melihat di sini 1/10 talenta, harga 1 orang. Tidak cukup. Nah, permintaan seorang hamba ini diberi perpanjangan waktu untuk membayar. Kalau kita melihat di ayat 26. Sebenarnya kalau kita melihat tidak ada artinya. Mengapa? Diberikan waktu yang panjang pun untuk melunasi pasti tidak sanggup. Sampai kapanpun pasti hamba ini tidak akan bisa membayar hutang tersebut. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang diberikan raja itu
tidak didasarkan pada janji yang ada di ayat yang ke-26. Ya, kalau kita melihat di situ, tidak didasarkan pada bagian itu. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-26. Mengapa? Karena raja itu tahu bahwa tidak akan pernah terwujud. Seandainya pengampunan diberikan atas dasar janji yang disampaikan oleh hamba itu, maka raja yang berhadapan dengannya hanya akan memberi kelonggaran waktu kepada hamba itu, bukan menghapuskan hutang. Coba kita melihat di ayat 27b. Mari kita melihat Alkitab kita. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Pengampunan itu diberikan karena belas kasihan raja semata-mata. Di ayat 27a. Dengan kata lain, pengampunan itu diberikan tanpa syarat. Kalau kita melihat dua kata yang digunakan di situ, yaitu sujud dan menyembah secara bersamaan, dan itu berbicara tentang bahwa hal itu menunjukkan bahwa hamba tersebut terus-menerus menyembah sampai raja tersebut memberikan pengampunan. Dan kita melihat bahwa raja bukan hanya memberikan kelonggaran waktu untuk membayar hutang, tapi ia juga menghapuskan hutang tersebut. Sebenarnya hamba tersebut tidak layak menerima kelonggaran waktu, tetapi raja malah memberikan lebih daripada yang dia harapkan. Itulah pengampunan. Itulah alasan kenapa kita harus memberi pengampunan. Karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena Allah akan menghukum orang yang tidak mengampuni sesamanya. Kalau kita melihat di ayat 28 dan ayat 30, itu ada situasi yang sangat kontras, berlawanan dengan situasi sebelumnya. Kalau kita melihat bahwa hamba yang telah diampuni tersebut bertemu dengan temannya atau sesama hamba yang juga berhutang kepadanya, dikatakan hanya 100 dinar. Dan tentu jumlah itu sangat kecil dibanding dengan hutang yang dia miliki kepada raja. Kalau kita melihat 600 dinar itu sama dengan 1 talenta. Silakan teman-teman di bagian halaman belakang Alkitab itu, ya, ada kamus Alkitab. 6.000 dinar itu 1 talenta. Nah, kalau kita melihat berdasarkan upah pekerja pada waktu itu 1 dinar per hari, maka hamba yang sudah diampuni tersebut sebenarnya tidak perlu memasukkan temannya ke dalam penjara. Mengapa? Karena ia hanya perlu meminta temannya bekerja untuknya tanpa upah selama 100 hari. Tentu ada cara lain yang bisa ditempuh oleh temannya. Dengan cara apa? Menjual dirinya sebagai budak. Dan harga terendah untuk seorang budak yang terburuk pada waktu itu adalah 500 dinar. Dan jumlah itu lebih daripada cukup untuk membayar hutangnya yang 100 dinar. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun hamba yang sudah diampuni yang pertama tadi tetap menjebloskan temannya ini ke dalam penjara. Maka kalau kita melihat situasi ini, hamba yang lain menyampaikan bahwa hal tersebut tidaklah wajar, sehingga mereka melaporkan kepada raja yang telah memberikan pengampunan kepada hamba yang sebelumnya tadi. Dan pada akhirnya teman-teman, raja akhirnya menyerahkan hamba yang jahat tersebut kepada para penyiksa. Disebut dengan istilah algojo. Ya, algojo itu adalah petugas yang memberikan hukuman, ya, yang memberikan pukulan, ya, kepada orang-orang yang tidak taat. Dan dikatakan hamba ini disiksa sampai hamba itu melunaskan hutangnya.
Nah, kalau kita melihat bagian sebelumnya tadi, bahwa sebenarnya hamba ini tidak bisa melunaskan hutangnya, tidak mungkin. Maka hukuman atau siksaan yang diberikan itu selama-lamanya sampai hamba itu melunaskan hutangnya. Ini juga merupakan gambaran kepada kita akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Di ayat 35. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak mengajarkan bahwa pengampunan yang kita berikan pada orang lain merupakan dasar Allah mengampuni kita. Sebaliknya, pengampunan kita itu merupakan bukti yang kita sudah terima. Pengampunan yang besar dari Tuhan. Orang yang sudah menerima pengampunan tidak memiliki alasan untuk tidak mengampuni. Saya percaya teman-teman, saudara, bapak, ibu sudah diampuni oleh Tuhan. Tentu kita harus mengampuni. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengampuni, itu berarti orang tersebut belum menerima pengampunan. Mari kita belajar dari bagian ini. Jadi ada dua alasan mendasar mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama tadi berbicara bahwa kita harus mengampuni karena Allah telah mengampuni kita tanpa batas. Gambaran seorang raja yang memberikan pengampunan, penghapusan hutang kepada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Dan alasan yang kedua mengapa kita harus mengampuni, karena Allah akan menghukum orang yang tidak mengampuni sesamanya. Artinya ada konsekuensi bagi orang yang tidak bersedia memberikan pengampunan. Dan tentu pengampunan yang kita berikan itu bukan didasarkan dari menurut ukuran kita, tapi menurut ukurannya Tuhan yang tak terbatas. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering lelah mengampuni orang yang terus bersalah kepada kita. Maka kita sulit untuk mempercayai dan menerima dia kembali. Ketika kita mengalami kelelahan dalam mengampuni, kita sering bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Dan berapa kali lagi kita harus mengampuni? Maka melalui perenungan kita malam hari ini, marilah kita menyadari bahwa orang yang mengetahui alasan untuk pengampunan akan menganggap batasan pengampunan sebagai isu yang tidak relevan lagi. Pengampunan adalah salah satu buah pertobatan. Ini merupakan tingkat kedewasaan pada diri setiap orang, tentu berbeda-beda. Bagi mereka yang pernah mengalami pengkhianatan atau kekecewaan, pasti ada traumatik. Mengampuni jelas menjadi tugas yang lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak bersalah di area seperti itu. Tentu kita sebaliknya tidak menilai kesejatian keselamatan seseorang hanya dari satu buah saja, melainkan dari buah-buah pertobatan yang lain juga. Yang penting di sini teman-teman bahwa sikap hati kita. Apakah seseorang mengakui kelemahannya dan mau bersandar pada Allah untuk mengatasinya? Itulah yang dituntut. Tentu bentuk pengampunan yang kita lihat di sini, mengampuni bukan melupakan. Kesalahan yang menyakitkan tidak mungkin bisa dilupakan. Pasti akan teringat terus. Mengampuni juga bukan mengabaikan. Rasa sakit yang besar tidak mungkin terus-menerus diacuhkan.
Mengampuni juga bukan sekedar membiarkan, tapi mengampuni berarti mengasihi dan memberkati. Dan itu adalah hal yang paling sulit. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Tentu tidak mudah. Dan malam hari kita sudah tahu mengapa kita harus mengampuni. Allah telah mengampuni kita, dan ada konsekuensi kalau kita tidak memberikan pengampunan. Percayalah bahwa anugerah Tuhan sungguh besar bagi kita, sehingga pengampunan atas hidup kita itu tidak terbatas. Maukah saudara memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara? Relakah saudara bersedia untuk memberikan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita? Itu prinsipnya. Hamba yang punya hutang 10.000 talenta, dia menuntut balas kepada hamba yang lain. Seharusnya dia sadar dia telah mengalami pengampunan yang begitu besar dibanding dengan orang yang berhutang kepadanya. Tapi karena dia menuntut sesuai dengan kehendaknya, dia mendapatkan konsekuensi dari Tuhan. Begitulah singkatnya hidup. Artinya Yesus mengajarkan kita tidak dengan bahasa yang tinggi, tapi praktis. Ini adalah nilai hidup.